Ini jarak tanamnya cukup dekat dengan pemberian KH dan juga Nordok. Untuk layu padalan ini sudah memberikan Ponska Plus dan juga Dolomitnya sahabat tani. Akan tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat tani. Nah bagaimana nih, sudah mulai masa penghujan atau belum nih pada daerah sahabat tani? Nah, ketika hujan kan biasanya layu akan lebih merajalela sahabat tani. Nah, pada video kali ini sahabat tani, saya akan memberikan sedikit tips yang ada pada lani ini, mengapa layunya bisa sedikit diminimalis sahabat tani. Seperti apa tips dan juga trik penanganan layu pada lani ini, selengkapnya setelah yang satu ini. Nah baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia, bersama saya Ahmad Sultani. Nah baik sahabat tani, seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ataupun trik mengenai bagaimana untuk layu bisa sedikit diminimalisir seperti yang ada pada lani sahabat tani. Akan tapi di sini saya akan memperlihatkan keadaan dari tanaman padalan ini, karena bisa saya katakan tanaman padalan ini sangat istimewa sekali sahabat tani. Nah baik sahabat tani, mungkin sahabat tani bisa melihat sekilas ya sahabat tani. Ini untuk keadaan buahnya bisa dikatakan cukup istimewa, walaupun baru petikan awal sahabat tani. Dan itu sahabat tani, ini seperti hutan ini sahabat tani, sangat tinggi dan juga buahnya bisa dikatakan cukup banyak sekali. Nah ini sahabat tani yang lebih istimewa padalan ini sahabat tani. Ini ketika sahabat tani bisa lihat, untuk bunga atau bakal buahnya bisa dikatakan sangat super sekali sahabat tani. Dan ketika nanti ini untuk bunga bakal buahnya dirawat, maka bisa dikatakan untuk produktivitas padalan ini bisa dikatakan cukup istimewa sahabat tani. Nah mungkin seperti yang saya ucapkan sebelumnya, pada lahan ini untuk layunya bisa dikatakan cukup minim sahabat tani. Walaupun bisa sahabat tani lihat juga bahwa pada lahan ini keadaannya bisa dikatakan sangat melimpah air sekali sahabat tani. Dan ketika sangat melimpah air, biasanya untuk lahan seperti ini untuk layunya akan lebih banyak sahabat tani. Akan tapi di sini untuk layunya bisa dikatakan cukup minim sahabat tani. Nah, akan tapi sebelum kita membahas tentang mengenai layu tersebut, saya di sini akan menjelaskan beberapa perawatan yang ada pada lahan ini sehingga tanaman cabainya bisa dikatakan sangat istimewa sekali sahabat tani. Ini ketika saya perlihatkan lebih dekat, untuk bunga bakal buahnya ini cukup banyak sekali, dan ini buah pada bagian bawah ini sangat banyak sekali sahabat tani. Nah mungkin sedikit ya sahabat tani, ini merupakan lahan cabai varietas Angkasa 89 yang berusia sekitar 115 harian sahabat tani, dan untuk masa panennya baru sekitar 3 harian sahabat tani. Nah mungkin sekilas ya sahabat tani, cabai Angkasa ini merupakan salah satu cabai yang patut sahabat tani tanam, karena ini sahabat tani lihat ini untuk bunga bakal buahnya bisa dikatakan merata, sangat istimewa sekali sahabat tani. Dari tadi saya berkeliling, ini rata-rata memang untuk buahnya bisa dikatakan cukup bagus sekali. Dan ini mungkin sahabat tani ketika saya perdekatkan, ini untuk bunga bakal buah ataupun buah-buah kecil pada bagian atas ini sangat banyak sekali. Nah ketika nanti ini diberikan ataupun dirawat dengan pemberian nutrisi dan juga perawatan yang maksimal, maka bisa dikatakan cabai Angkasa 89 padalan ini produktivitasnya akan sangat istimewa sekali sahabat tani. Dan mungkin untuk sekilas juga sahabat tani bisa lihat di sini, ini cabai Angkasa 89-nya full hijau. Walaupun bisa sahabat tani lihat juga bahwa pada lahan sebelah sini lahan tua dan sudah banyak yang terserang kuning-kuning sahabat tani. Akan tapi ini cabai Angkasa 89 untuk tingkat ketahanan virusnya bisa dikatakan cukup terbukti sahabat tani. Jadi cabai Angkasa 89 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam untuk daerah sahabat tani yang sudah endemik terhadap virus kuning sahabat tani. Karena pada lahan ini sahabat tani, saya perlihatkan sekilas, ini full hijau sahabat tani. Jadi untuk tahan terhadap virusnya sudah terbukti pada lahan ini sahabat tani. Dan mungkin sahabat tani ketika menanyakan untuk karakteristik dari cabai Angkasa 89 seperti apa, ini sahabat tani, ini untuk daunnya agak bergelombang sedikit sahabat tani. Jadi dengan karakteristik tersebut, maka cabai Angkasa ini memiliki keunggulan yakni sudah tahan terhadap virus sahabat tani. Dan
dibuktikan pada lahan ini tadi sahabat tani bisa lihat ini full hijau. Nah mungkin itu salah satu keunggulan sahabat tani, dan keunggulan lainnya sahabat tani bisa lihat ini untuk jarak antar rantingnya bisa dikatakan cukup pendek, dan ini tiap rantingnya bisa muncul double buah, bahkan buah-buahnya bisa dikatakan cukup bagus sekali, cukup banyak sekali. Jadi ketika sahabat tani ingin menanam cabai yang terbukti produktivitasnya, sahabat tani bisa menanam cabai angka 89 ini sahabat tani. Nah ini sahabat tani bisa lihat lagi ya, ini saya dari tadi sudah berpindah-pindah bedengan dan semuanya bisa dikatakan full buah ini sahabat tani. Jadi untuk tingkat produktivitas dari cabai angka 89 ini tidak perlu diragukan lagi sahabat tani. Dan mungkin sebagai catatan, ketika sahabat tani menanam varietas yang produktivitasnya tinggi, sahabat tani juga perlu memberikan nutrisi yang sama-sama bagus sahabat tani. Karena ketika varietas ataupun sahabat tani menanam benih yang buahnya cukup banyak dan tidak diimbangi dengan pemberian nutrisi, maka nanti untuk buahnya akan tidak bagus sesuai yang sahabat tani inginkan sahabat tani. Nah mungkin itu sekilas untuk penjelasan dari cabai angkasanya sahabat tani. Saya akan lanjut ke tentang perawatan yang ada pada lahan sahabat tani. Untuk perawatannya bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani, walaupun pada lahan ini merupakan lahan bekas yang sebelumnya juga ditanami tanaman lain sahabat tani. Pada awal penanaman pada lahan ini sudah memberikan pupuk Ponska Plus dan juga dolomitnya sahabat tani, akan tapi sebelumnya ini sudah diberikan pupuk kandang pada penanaman sebelumnya. Nah itu untuk awal dasarnya sahabat tani, akan tapi ketika sudah mulai memasuki masa pertumbuhan, petani pada lahan ini sudah memberikan pupuk yang cukup banyak sahabat tani, yakni menggunakan DAP, MKP, dan juga pada lahan ini juga diberikan POC cair buatan sendiri yang memang memanfaatkan dari urin kambing, yang memang pada lahan ini petaninya juga memelihara kambing sahabat tani, akan tapi dengan memanfaatkan pemberian POC cairnya tersebut sahabat tani, pupuk organik cairnya itu sahabat tani, ini bisa dilihat untuk bunga dan juga bakal buahnya ini sahabat tani, ini bisa dikatakan cukup banyak sekali. Nah itu untuk kocornya sahabat tani. Petani pada lahan ini juga memberikan pupuk pada spraynya sahabat tani. Pemberian pupuk via spraynya bisa dikatakan cukup bagus sekali, karena pada pertumbuhan menggunakan Morten Vol, dan ketika pembuahan juga diberikan Kalinet sahabat tani. Jadi sahabat tani ketika menanam cabai yang memiliki produktivitas tinggi, sahabat tani perlu memberikan nutrisi yang sama-sama bagus sahabat tani, agar untuk buahnya akan bisa sesuai yang diinginkan oleh sahabat tani. Nah itu mungkin sedikit tentang perawatannya sahabat tani, dan mungkin saya akan memberikan tips yang ada pada lahan ini sahabat tani. Walaupun ini bisa dikatakan cukup padat seperti ini sahabat tani, ini jaraknya sekitar 45an, dan ini bawahnya juga ditanami, akan tapi dengan keadaan seperti ini untuk layu pada lahan ini bisa dikatakan cukup minim, karena pada lahan ini petani memberikan Nordok dan juga memberikan Kalha sahabat tani. Nah ini salah satu kuncinya sahabat tani, karena dengan pemberian Kalha tersebut untuk pH tanah pada lahan ini bisa sedikit diperbaiki ataupun disesuaikan pada kebutuhan tanaman sahabat tani, dan juga Kalha tersebut mengandung asam humat yang bisa membantu tanaman ini agar tumbuh dan juga berkembang dengan baik sahabat tani. Dan sahabat tani pada lahan ini juga memberikan Nordok yang mengandung bahan aktif tembaga sahabat tani. Jadi dengan pemberian tersebut maka untuk layunya bisa sedikit diminimalkan sahabat tani, dan mungkin sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini sahabat tani. Walaupun ini jarak tanamnya cukup dekat, dengan pemberian Kalha dan juga Nordok untuk layu pada lahan ini bisa sedikit ditekan sahabat tani, dan mungkin itu salah satu tips yang bisa sahabat tani tiru ya sahabat tani. Walaupun tadi juga saya perlihatkan di sini ini keadaan lahan pada lahan ini banyak air sahabat tani, akan tapi dengan pemberian Kalha dan juga Nordok tersebut untuk layu pada lahan ini bisa sedikit diminimalir sahabat tani. Dan mungkin itu saja ya sahabat tani untuk tips pada lahan ini. Nah mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.